bensound.com. 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 Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Sedangkan acara yang kedua adalah doa yang mana akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Gafuri. Waktu dan tempat dipersilakan. Acara yang ketiga yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia-Nya pada hari ini, diberikan kesehatan. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga, sahabat, pengikut beliau dulu sekarang ke yang akhir. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, pada hari ini Jumat tanggal 18 November CGP ya, Jalan Berpenggerak Santri Desa Istanbul, yang berjumlah 3 orang ya, angkatan 6, 7, angkatan ke-6, jadi sudah melakukan kegiatan materi lokakarya. Sudah ada lokakarya ya. Nah, lokakarya satu kali, 2 kali Bu? Sudah 2 kali lokakarya. Tempat di hotel apa? Grand Shahid. Di hotel Grand Shahid. Oh, di SMA 1 Matapura. Hotel Grand Shahid bingung gak dia nih. Dulu pernah merasakan Grand Shahid ya, 2012 Grand Shahid. Bintang 5. Aksi nyata kegiatan CGP. Jadi ini sudah yang keberapa? Kemarin didampingi oleh pengajar ya, dari kabupaten ada beberapa orang. Alhamdulillah kita punya 3 orang CGP plus 1 ya, angkatan 7. Insya Allah nanti berkegiatan di hari Senin tanggal 21 ada kegiatan juga bersama kepala sekolah, Senin sampai hari Rabu insya Allah. Nah, pada hari ini mereka CGP untuk melaksanakan aksi nyatanya. Setelah mendapatkan materi, Bapak amati, Bapak ikutin. Ternyata memang luar biasa, banyak sekali kegiatan ya. Hari ini mereka akan menyampaikan aksi nyatanya, materi yang berupa video pembelajaran Bu ya, video pembelajaran dan sebagainya. Ini aksi nyata. Jadi alangkah bagus sekali memang semua guru ada di sini. Maksud Bapak itu hari ini diberikan tugas anak-anak karena ini lebih juga untuk kemajuan. Bapak tidak ingin mereka ini nanti menyampaikan ilmunya yang berharga itu nanti di tempat lain.
keras dibanggakan orang. Di sini ternyata gurunya nggak ngikutin banyak. Itu kan sayang sekali. Jadi bagusnya hari ini aksi nyata ini semua Dewan Guru ada di sini. Beri tugas saja anak-anak. Gak apa-apa kalau demi untuk kemajuan sekolah kita juga, ya. Nah ini yang diharapkan sebenarnya. Ya, ini hari Jumat ya. Mungkin ada juga yang sakit katanya. Ibu siapa yang sakit? Ibu nenek, siapa berapa yang sakit? Mudah-mudahan yang ada dalam ruang ini nanti bisa menyerap, bisa menyimak. Ini sharing Bu ya. Kata CGP ini sharing. Kemudian berbagi, transfer ilmu dan pengalaman. Ada transfer ilmu dan pengalaman. Jadi dalam kondisi seperti ini, transfer ilmu, kebetulan aja CGP nanti menyampaikan aksi nyatanya 1 jam video kan Bu, 1 jam video pembelajaran non-stop, tapi dibagi 2 nih dengan Pak Riyadi katanya. Pak Arif juga ya, Pak Arif juga. Nah di mana? Di mana Kulon? Dia di sana. Sini kadang berarti bersama aja. Kan orangnya Pak, apa kan udah tahu ada kolaborasi kemarin, jadi kan kalau kali cukup sampai 30 Gitu. jadi udah bakalan keluar. Oke, iya deh. Pokoknya Bapak harapkan nanti CGP yang ada ini semua guru sih hebat ya, semua guru hebat. Bukan aja mereka sedang mengikuti CGP, ilmunya mereka sudah didapatkan. Jadi ini mau berbagi ya Bu Hadiani ya. Sepakat kita berbagi ya, berbagi cuma nanti demi untuk kemajuan anak didik kita nanti semuanya sini. Jadi berbagi ya di bagiannya mereka sudah mendapatkannya. Ini baru paruh jalan Bu. Sudah ada paruh jalan ini? Belum. Sudah paruh jalan 7 bulan kan? Oh belum paruh jalan, sepertiganya ya baru jalan. Sudah Bapak karya 2 kali. Ini mau aksi nyata hari ini. Mudah-mudahan dia bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Transfer ilmu ini, sharing, transfer ilmu dan pengalaman. Kalau kondisi seperti ini, kadang menyampaikan juga teman, ya, dan biasa hari-hari kita bersua di sini, kadang pokoknya nikmatin saja gitulah, ya, supaya bisa ilmu benar-benar terserap. Jadi kita harus punya prinsip. Jadi kesini ini membawa apa Bu? Gelas kosong, gitu ya. Jadi seorang profesor itu bawalah gelas kosong, ya. Gelas kosong itu nanti untuk diisi. Jadi baru gelas kosong itu diisi, kosongkan, mau diisi. Nah nanti yang menyampaikan nanti Pak Riyadi tentang ilmu. Tapi kalau Bapak dan Ibu di sini membawa gelas yang sudah diisi penuh, gimana Bapak dan Ibu? Limpar. Ya enggak, Ibu Hadi ini menyampaikan sampai BIGH limpar terus karena gelasnya hibak sudah. Nih Ibu Emi sini bawa gelasnya hibak sudah. Paham nggak ini maksudnya nih? Paham ya? Hibak sudah gelasnya Ibu Hadiah menyampaikan sampai baru limpar. Ada masuk, ada merasa aku udah bisa banyak ilmu sudah ada main itu ya istilahnya nah seperti itu. Jadi bawa gelas kosong siapapun nanti narsum dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini jadi keberkahan kita, transfer ilmu dan pengalaman, sharing kata buat CGP ya. Mudah-mudahan mereka dimudahkan dilancarkan dalam mengikuti CGP sampai 7 bulan ke depan ya. Dan kita juga di sini dengan ini nanti bisa buat kemajuan untuk pendidikan khusus untuk anak-anak kita di sini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan aksi nyata guru-guru CGP di SMP di Sata Istanbul kita resmi ya, nah dibuka. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki kepada acara inti yaitu pemberian materi oleh Ibu Hadiani Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta
tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Astambul yang sudah berkenan hadir di kegiatan kami hari ini, yaitu tentang aksi nyata kami dalam penerapan budaya positif yang materinya telah kami dapatkan pada saat kegiatan calon guru penggerak. Yang di sini kami termasuk calon guru penggerak angkatan 6, Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi budaya positif di sini, untuk materi budaya positif kali ini akan kami sampaikan saya sendiri bersama Bapak Ahmad Riyadi SPD. Jadi nanti kami saling berkolaborasi untuk penyampaian materi budaya positif ini. Di sini untuk budaya positif ada 6 hal yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam 6 hal di sini dapat sama-sama kita terapkan nanti di sekolah kita. Karena untuk penerapan budaya positif ini tentunya harus dilaksanakan atau diimplementasikan oleh semua warga di sekolah. Jadi untuk menuju ke budaya positif atau disiplin positif itu perlu ada kerjasama semua dari warga sekolah, baik itu guru, peserta didik, kemudian juga orang tua murid dan warga sekolah lainnya. Untuk materinya yang pertama yang akan disampaikan yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam nanti akan disampaikan adalah segitiga restitusi. Untuk penyampaian materi yang pertama dan yang kedua, di sini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Riyadi. Kepada Bapak Ahmad Riyadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat pagi Bapak Ibu, guru-guru hebat SMP Negeri 1 Astambul yang pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk bisa berada di sini dalam sesi sharing berkenaan dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Melanjutkan dari yang telah Ibu Hadiani Nur sampaikan tadi, bahwa pada materi budaya positif ini adapun tujuan aksi nyata ini dilaksanakan, yakni untuk perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah masing-masing agar dapat menciptakan budaya positif sehingga diharapkan akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid ini diberikan pendidikan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ada pertanyaan refleksi. Refleksi ini bisa direfleksikan terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid?
dan bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Baik, untuk materi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selama ini, ketika kita mendengar kata disiplin, itu kesannya bisa jadi adalah seperti pemaksaan terhadap suatu subjek untuk berlaku sesuai dengan peraturan. Selama ini disiplin kita artikan dengan persepsi seperti itu. Nah, di sini disiplin positif Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu sekalian, disiplin positif ini adalah syarat utama, apalagi kita sedang menyongsong IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini disiplin positif ini sangat menjadi faktor yang sangat penting sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, di mana seorang anak yang memiliki disiplin positif, dia akan menyadari bahwa disiplin itu bukan karena adanya peraturan, bukan karena adanya hukuman, tetapi memang ada kesadaran dari dalam dirinya. Makanya di sini disebutkan ada motivasi internal, karena memang dia ingin melaksanakan kedisiplinan tersebut dalam dirinya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita bahas tentang kebajikan universal, yakni nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan ini misalkan jujur, toleransi, tolong menolong. Ini nilai kebajikan Bapak Ibu. Kita mungkin sudah tahu semuanya, yang ini terlepas daripada suku, bangsa, agama. Jadi kita semua meyakini bahwa jujur itu adalah hal yang baik. Kita meyakini bahwa peduli itu hal yang baik. Jadi ini yang dimaksud dalam nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, sehingga nilai kebajikan tadi menjadi dasar untuk kita berperilaku. Seperti bangunan Bapak Ibu, jika fondasinya kuat, maka bangunan tersebut akan kokoh. Tetapi sebaliknya, jika fondasinya rapuh, maka sekuat apapun bangunan tersebut, dindingnya kuat, atapnya kuat, tetap akan roboh. Jadi fondasinya adalah nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Nah, dalam hal kita berada di dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan ini tertuang di dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sekalian. Ada 6 dimensi. Yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini fondasi atau dimensi yang paling penting untuk kita sebagai seorang manusia, yakni berkenaan dengan ketakwaan kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia kepada sesama manusia. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi mandiri, di mana anak-anak kita harapkan bisa menjadi figur yang mandiri, yang bisa berdiri sendiri, kuat berpijak di kakinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Ini hubungannya berarti dengan pemikiran yang kritis. Kemudian yang keempat, dimensinya berkebinekaan global. Hal ini bisa berkenaan dengan berbagai negara, atau misalkan di dalam negara kita aja ada banyak sekali budaya dan suku bangsa, di mana seorang anak itu diharapkan dapat menghormati perbedaan itu, bisa dari suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kalau di wilayah kita ada kearifan lokal, misalkan lah di hulu sungai misalkan sering diadakan Mbak Ayun Maulud. Nah, ini merupakan berkebinekaan global. Atau bisa juga ada 7 bulanan ya. Kayak bini ulun kan harap 7 bulanan gitu ya. Jadi selajur ulun nih. Presentasi selajur mulai besar lah. Cuma belum lagi Bapak. Itu juga merupakan berkebinekaan global, di mana anak-anak diharapkan dapat menghormati perbedaan tersebut. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Nah, ini hubungannya dengan saling peduli dengan sesama, dengan lingkungan. Dan yang keenam, kreatif. Dari dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan khususnya dalam kurikulum Merdeka ini kita bisa menggalakkan tema ini, sehingga nantinya para murid atau peserta didik itu bisa mencapai dimensi ini, termasuk kita sebagai pendidiknya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Materi ini sangat berkaitan dengan tata tertib yang ada di sekolah, khususnya di sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Ternyata Diane Gosen itu merumuskan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa aku bisa berlaku ini? Supaya aku tidak dihukum, supaya aku tidak dijauhi. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan ini bisa berupa materi, bisa juga di luar daripada materi. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3
motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu sekalian, ternyata yang paling bagus adalah yang nomor 3. Kita bertindak atau bersikap bukan untuk menghindari hukuman, apalagi mendapatkan penghargaan, tetapi karena di dalam diri kita menyadari bahwa nilai ini bagus untuk diterapkan, sikap ini bagus untuk diterapkan, sehingga ada hukuman ataupun tidak, dia akan tetap berlaku. Ada penghargaan ataupun tidak, tetap berlaku baik seperti itu. Nah, ini nantinya semoga kedepannya bisa kita pahami ketika kita berhadapan langsung dengan para murid atau peserta didik. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali sedikit ulang ke 3 motivasi perilaku manusia. Nomor 1 dan 2 itu termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi yang berada di luar daripada diri pribadi individu. Sedangkan yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik karena berada di dalam dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Kemudian setelah motivasi, kita juga ada membahas tentang hukuman. Di sekolah ini sering atau tidak Bapak Ibu kita menghukum anak. Kira-kira Bu Jubai sering nggak Bu Jubai? Kadang-kadang. Ibu Siti Fatimah siapa kira-kira cocok dalam hukum yang Bu? Gini. Bedanya kalau hukuman itu tidak diketahui oleh peserta didik terlebih dahulu. Misalkan dia bertindak salah, langsung kita hukum dengan kehendak kita. Sedangkan konsekuensi itu sudah diketahui oleh siswa tersebut. Misal ketika dia terlambat masuk sebanyak 10 menit, maka dia harus berdiri di depan pintu misalnya. Itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman bisa ada siswa yang terlambat datang, lalu kita beri hukuman dia kada tahu, inya kada tahu, bersih WC kamu misalnya. Karena inya kada tahu kan, dengan konsekuensi itu berarti itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jika siswa tersebut sudah tahu, ketika saya terlambat 10 menit saya harus berdiri di depan pintu atau saya harus membersihkan WC, itu berarti namanya konsekuensi. Kemudian, nah ini hubungannya dengan penghargaan. Kita sering memberikan penghargaan ketika berada di kelas. Si anak mendapatkan nilai yang bagus. Siapa yang mendapatkan nilai yang bagus mendapatkan hadiah misalkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, penghargaan atau hadiah itu tidak selamanya positif. Ternyata ada sisi negatifnya dari pemberian hadiah, baik kepada anak yang menerima hadiah ataupun yang tidak mendapatkan hadiah. Padahal kalau ulun pribadi aja lah, sebelum belajar ini ulun kiranya hadiah ini paling bagus sudah. Artinya ketika anak mencapai sesuatu capaian tertentu kita beri hadiah, ternyata ada dampaknya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian bisa jadi penghargaan itu tidak efektif. Ini ulun contohkanlah Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita di dalam kelas, ketika kita melakukan pembelajaran, misalkan di situ ada kita membuat sebuah praktek
atau proyek misalnya. Silakan Bapak Ibu, silakan anak sekalian membuat poster dari Canva misalkan. Tentang apa? Tentang bullying misalkan. Lalu anak-anak ramai membuat Canva misalkan. Bisa di HP mereka, bisa di laptop misalkan. Untuk yang posternya paling bagus akan mendapatkan 1 voucher hadiah misalkan. Belanja di koperasi gratis selama 1 hari. Paling Bu Emi yang komplain. Nah, lalu si anak akhirnya berlomba, semacam berlomba secara sehat. Lalu dapatlah karya terbaik. Pada minggu ini dapat. Minggu kena, kali kita beri hadiah. Udah dapat hadiah juga. Kita santai-santai aja gitu, misalkan. Artinya hadiah yang pertama kita berikan itu artinya ada sisi negatifnya. Akhirnya menurunkan kreativitas anak, menurunkan kualitas anak. Atau ada juga Bapak Ibu sekalian, dari kejadian poster tadi, punku pasti sudah paling bagus, poster ini. Aku yakin benar, aku sudah riset misalnya, cari di Google ini itu. Ternyata yang dapat bukan dia hadiah tadi, tetapi teman dekatnya. Lalu apakah dia dihukum dengan tidak dapat hadiah Bapak Ibu? Dihukum kan? Karena dia harusnya senang dengan mendapatkan hadiah itu, tetapi karena dia tidak dapat, akhirnya dia menjadikan hadiah itu sebagai hukuman bagi dirinya. Ulun sudah berharap benar nih jadi guru penggerak terbaik. Misalnya. Ternyata yang dapat Ibu Diani, hadiahnya umroh pulang lah, ulun umroh aja misalnya. Kayak apa ya ulun nih ya? Bisa galau lah sebulanan. Nah, ternyata ada sisi lain dari penghargaan atau hadiah, sehingga nanti kita harapannya ke depan bisa lebih mengevaluasi lagi tindakan kita berkaitan dengan hadiah ini. Kemudian untuk keyakinan kelas, ulun serahkan kepada Ibu Hadiani untuk melanjutkan presentasi. Jadi aku tadi kan mendengar ya dia sesi negatifnya kan, apa tadi itu? Ya, sambil diskusi. Oke, sisi negatif dari Yang diberi hadiah. diberi hadiah. Oke. Nah, jadi ketika contoh di dalam pembelajaran tadi kan Bu, kita memberikan iming-iming hadiah untuk siswa yang posternya paling bagus. Ternyata pada minggu ini kita menerapkan hadiah, pekan depan kita tidak menerapkan hadiah lagi. Pas pekan depannya anak-anak kreativitasnya menurun, kemudian tidak semangat, kada dapat hadiah juga aja. Itu dampak pertama Bu, bisa menurunkan kreativitasnya. Kemudian itu bagi seluruh kelas. Dari sisi yang lain, contoh tadi misalkan ulun sangat mengharapkan hadiah itu, ternyata yang dapat Ibu Hadiani. Maka bagi ulun
bagi persepsi ulun sendiri, maka hadiah itu adalah hukuman bagi ulun. Ulun tidak mendapat hadiah, berarti ulun sedang dihukum. Jadi itu sisi negatifnya, Bu. Kemudian ada lagi tadi di sini. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ada nagur ulun lihat ini. Si Dinang dapat hadiahnya, sedangkan yang berusaha misalkan ulun kuat usahanya, ternyata udah ini santai-santai ini bisa dapat gitu. Jadi itu dari beberapa dampak negatif hukuman dari sebuah penghargaan gitu maksudnya. Jadi solusinya gimana Pak? Sebaiknya toh kita tuh berusaha bahagia untuk apa? Nah, kembali tadi ke materi ulangan pertama, Bu, tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini sebenarnya bukan semacam harus tepat waktu, bukan. Tetapi disiplin positif ini bagaimana nilai-nilai kebaikan itu melekat di dalam diri anak tanpa memandang embel-embel hukuman dan juga penghargaan. Jadi solusinya apa? Menghadiah kada bagus, menghukuman kada bagus. Caranya adalah dengan menanamkan disiplin positif. Nanti ada juga dibahas Ibu Diani tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi, Bu, yang masih berhubungan dengan ini. Ya Bu, sementara lanjut ke Bu. Oke, lanjut. Silakan Bu Diani. Ya, selanjutnya di sini tentang keyakinan kelas. Namun ulun sedikit akan menambahkan mengenai pertanyaan dari Ibu Hajiah Siti Fatimah tadi mengenai dampak negatif dari adanya penghargaan bagi siswa yang dapat penghargaan itu sendiri. Tadi seperti itu Bu ya. Jadi dampak negatifnya bagi si penerima penghargaan. Dampak negatif tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Aryadi. Saya cuma mempertegas sedikit. Bagi si penerima penghargaan, Ibu, untuk kedepannya dia nantinya akan menurunkan kualitas pekerjaannya di saat tidak ada lagi penghargaan tersebut. Nah, jadi hanya pada saat ada penghargaan dia akan meningkatkan kualitas yang dia kerjakan. Tetapi tugas-tugas berikutnya apabila tidak ada penghargaan, maka kualitasnya akan menurun. Jadi seperti itu. Nah, untuk solusi yang bisa kita sampaikan di sini, tadi disampaikan ada 3 teori tadi ya, teori motivasi, kemudian penghargaan, hukuman ya. Nah, jadi untuk bagaimana cara kita menanamkan kepada siswa agar mereka dalam mengerjakan sesuatu itu motivasinya itu kita menanamkan motivasi intrinsik atau dalam dirinya. Makanya di sini kita akan menanamkan budaya positif, lebih kepada budaya positif dibandingkan hukuman dan penghargaan. Nah, jadi yang teori yang terbaik di situ adalah motivasi intrinsik. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menanamkan motivasi atau keyakinan diri dalam dirinya sendiri bahwa nilai-nilai apa yang dia kerjakan itu ada nilai-nilai kebajikan di sana. Nah, jadi seperti itu. Ini salah satu caranya kita bisa membuat suatu keyakinan kelas. Ya. Ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan di kelas terlebih dahulu yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini dibuat di kelas, nantinya dipandu oleh gurunya sendiri. Nah, jadi bagaimana anak nanti apabila untuk peraturan seperti itu, bagaimana caranya anak agar tidak merasa dihukum. Jadi keyakinan kelas ini seperti konsekuensi apa yang dia kerjakan.
Jadi bukan sebagai sebuah, dia bukan merasa dihukum. Iya, buat perjanjian. Iya, jadi membuat perjanjian. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu ada nilai-nilai kebajikan di sana yang harus memang kita tanamkan di dalam diri anak itu sendiri. Keyakinan kelas di sini bisa kenapa jadi dianggap penting? Yang pertama, sebagai pondasi sebuah sekolah ataupun kelas. Kemudian arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah ataupun kelas. Jadi keyakinan kelas ini penting dibuat di kelas ataupun di sekolah. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Misalnya di sini keyakinan kelas ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, dari keyakinan kelas yang pertama di sini, nilai kebajikan apa yang harus ditanamkan di dalam diri anak? Artinya di situ adalah dia merasa hormat seperti itu. Jadi bukan dia menghormati orang lain itu takut untuk dihukum guru, tetapi dia memang motivasi dalam dirinya itu adalah nilai hormat yang ada di dalam kebajikan hormat itu sendiri, menghormati. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya, misalnya di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, jadi di sini nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas yang kedua di sini adalah bekerja. Dan yang terakhir, misalnya di sini keyakinan kelas selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini contoh dalam keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu buat di dalam kelas masing-masing. Seperti saya sendiri itu sudah membuat di beberapa kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa di sini ini ibaratnya keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau di sini motor? Biasanya seperti apa Bapak Ibu? Kenapa kita ini mau pakai helm? Pasti ada beberapa motivasi kenapa kita menggunakan helm. Ada ibaratnya beberapa tingkatan. Yang pertama misalnya jangan panas, takut panas ya. Melani skincare luntur. Ada lagi mungkin? Nilai keselamatan. Ada lagi mungkin? Takut ditilang. Ya. Nah, jadi ini ibaratnya sebuah nilai keyakinan. Nilai keyakinan yang di sini ada, kenapa jadi orang menggunakan helm itu adalah keselamatan. Apabila kita meyakini bahwa dengan menggunakan helm itu akan membantu kita untuk mengurangi resiko atau di sini membantu untuk keselamatan, insya Allah kemanapun kita pergi, ada polisi kan? Tidak ada polisi kan? Kita tetap akan menggunakan helm. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Jadi sama seperti itu. Keyakinan kelas seperti itu. Jadi nilai kebajikan di dalam diri anak itu, bagaimana caranya anak untuk memang di dalam dirinya tertanam nilai-nilai kebajikan. Atau misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan. Nilai kebajikan dalam mencuci tangan, kesehatan, kebersihan. Nah, apabila pian sudah memang menanamkan dari situ, siapa yang melihat atau kededak yang melihat, pasti pian akan mencuci tangan misalnya sebelum makan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu memang agak sulit ya Bapak Ibu ya, menanamkan di dalam diri anak itu sendiri, motivasi di dalam diri anak itu sendiri untuk mengerjakan sesuatu agar mereka
motivasinya di dalam diri mereka itu sendiri, bukan motivasi dari yang misalnya takut dihukum atau misalnya hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Nah, di sini seseorang di sini akan lebih tergerak dan juga bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita apabila membuat suatu peraturan, kita maknai peraturan tersebut. Apa nilai kebajikan dalam peraturan tersebut? Misalnya, anak-anak di sekolah kita tidak boleh membawa HP. Anak-anak tanpa dijelaskan kenapa kan boleh bawa HP atau seperti apa, cuma kita bilang tidak boleh bawa HP. Pokoknya di sekolah kita aturannya tidak boleh bawa HP. Nah, jadi kita harus sampaikan makna kenapa jadi peraturan tersebut dibuat. Seperti itu. Jadi ada makna di dalam sebuah keyakinan. Nah, di sini dalam keyakinan kelas, murid perlu mendengarkan dan juga memahami. Yang pertama, arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi mereka harus mengerti tentang peraturan tersebut. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa di balik peraturan tersebut. Jadi ada maknanya. Di dalam peraturan itu harus ada makna. Mereka harus tahu tujuan dibuat peraturan tersebut. Jadi harus ada tujuan, ada makna. Seperti bukan hanya kepada murid ya Bapak Ibu, kita kepada anak juga biasanya seperti itu. Misalnya kita anak-anak ada melakukan sesuatu yang kita anggap itu kurang pantas, jangan kita bilang itu salah seperti itu saja. Jangan, tapi kita jelaskan kenapa itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus menjelaskan kepada mereka makna dan tujuan dari apa yang memang kita sampaikan kepada siswa atau murid kita ataupun kepada anak kita. Nah, di sini ada beberapa cara dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini juga sudah saya terapkan di beberapa kelas untuk membuat suatu keyakinan sekolah ataupun kelas. Insya Allah kalau kita mulai sedikit demi sedikit, mudah-mudahan budaya positif itu lahir di dalam diri anak. Misalnya kalau masalah yang ada di sekolah di sini, ulun masih banyak melihat. Salah satunya adalah anak-anak masih membuang sampah sembarangan. Bagaimana saya ini merasa risih melihat kenapa jadi anak-anak ini tidak ada tumbuh di dalam dirinya nilai-nilai kebajikan, nilai kebersihan. Bahkan kebersihan itu kan sebagian dari iman. Kenapa di dalam diri anak itu tidak tumbuh nilai kebajikan seperti itu? Kenapa jadi padahal sampah besar sekali kelihatan, tapi kenapa pas baru disuruh guru, nah ada sampah, ambil buat di tempat sampah atau seperti apa, baru dia tergerak. Kenapa nilai kebajikan di dalam dirinya itu tidak tumbuh? Nah, itu mungkin tantangan bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya budaya positif seperti itu ya, bukan hanya sebagai peraturan, tetapi di dalam dirinya itu tumbuh motivasi yang di dalam lubuk hatinya yang terdalam seperti itu, tergerak sendiri. Nah, itu memang tantangan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama nantinya menumbuhkan budaya positif itu di dalam jiwa anak-anak kita semuanya. Nah, misalnya kita mulai di dalam kelas kita dulu. Di dalam kelas, yang pertama mempersilahkan keluarga sekolah atau murid-murid kita di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, jadi seperti saya di kelas. Nah, menurut kalian peraturan apa atau di sini yang bisa kita sepakati agar pembelajaran kita di kelas ini menjadi kondusif, menjadi nyaman bagi kita untuk belajar. Bagaimana caranya kira-kira nah? Di kelas nih nah.
kita pian belajar nyaman, kemudian pada saat ibu mungkin menyampaikan sesuatu nyaman. Jadi kita tanyakan ke mereka, kayak apa caranya nah? Sama-sama kita cari solusi agar kita ini sama-sama nyaman. Nah, jadi kita persilahkan kepada mereka untuk membuat peraturan dulu, melis apa-apa saja cara solusi untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Jadi peraturan, kalau biasanya kita peraturan ini kan guru aja membuat peraturan kelas 1, 2, 3. Nah, jadi kalau ini keyakinan kelas, kita bisa minta mereka untuk bercurah pendapat. Kemudian kita bisa mencatat semua masukan para murid itu bisa di papan tulis atau di kertas, boleh. Kalau selama ini yang sudah saya terapkan itu mereka bergantian mencatat di papan tulis kira-kira apa yang keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Jadi mereka bergantian kira-kira apa, bagaimana caranya, solusi apa yang paling tepat untuk kita belajar nyaman. Jadi mereka menulis di kelas, di kertas lembar ataupun di papan tulis. Selanjutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Kita ingin keyakinan kelas kita bersih, supaya nyaman, bersih ya Bapak Ibu ya. Kalimat-kalimatnya itu kita buat positif. Tujuan dari kalimat itu sebenarnya sama, tapi ada kalimat yang bentuk positif, ada yang bentuk negatif. Misalnya yang bentuk negatif, jangan buang sampah sembarangan. Itu negatif. Kita ubah menjadi positif. Ya. Buanglah sampah kepada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Padahal sama tujuannya supaya bersih ya kan? Tapi yang pertama jangan buang sampah sembarangan. Yang positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi usahakan untuk keyakinan kelas yang kita buat itu bentuknya positif. Ya, iya, iya. Jangan pakai jangan. Sebaiknya yang positif. Mungkin anak-anak di awal kurang paham. Bu Jan, jangan ribut ya. Nah, jadi usahakan kalimatnya itu positif. Jadi kita nanti memfasilitasi anak bagaimana kalimat-kalimat yang sudah dibuatnya, yang di listnya itu kita buat kalimatnya itu positif. Tambah lagi. Kan jangan. Namanya dia diaman. Ketujuhnya biasanya positif loh Marianila daripada negatif ya loh. Tapi kalau positif COVID kan anak juga Pak. Jadi kayak Pak Budi Ya. menyuruh supaya jangan ribut. Iya, kita biar aja dulu anak-anak menulis di list dulu, kemudian biar aja dulu awalnya mungkin. Nah, baru kita arahkan kalimat-kalimat yang sudah dibuat anak-anak itu kita sampaikan, kemudian kita sama-sama memperbaiki bentuk kalimat itu. Sama-sama. Misalnya, jangan ribut, kita ganti dengan tetap tenang dan fokus. Jadi ada lebih bermakna. Iya. Jangan membukakan. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita sama-sama membuat kalimat itu bernada positif, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah jadi sama-sama kita tinjau kembali. Ya kan, mungkin yang apa yang sudah ditulis anak langsung kita tuangkan jadi keyakinan kelas. Kita pasti meninjau kembali kalimat-kalimat yang sudah dibuat di kelas kita. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas ini bisa ditempel di dinding-dinding kelas. Jadi mereka bisa nanti mengamati. Kemudian selain ditempel di kelas, di buku catatan mereka juga bisa ditaruh untuk keyakinan kelas di sini. Jadi mereka bisa nantinya bisa melihat kembali untuk mengingat-ingat keyakinan kelas itu sendiri. Nah, untuk keyakinan kelas itu bisa kita revisi kapan saja Bapak Ibu. Misalnya
ada lagi beberapa keyakinan kelas yang perlu disepakati lagi, ada tambahan, ada revisi, itu bisa dalam jangka waktu tertentu bisa kita lihat kembali. Ibaratnya kayak peraturan itu kan biasanya ada, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian keyakinan kelas ini di awal Bapak Ibu ya, jangan banyak-banyak dulu, bisa 6 atau 7 poin aja dulu. Jadi kita apa yang di list anak-anak itu yang kalau sesuai dengan pengalaman saya, sebagian itu kita buat jadi satu rangkuman. Kadang-kadang apa yang mereka tuliskan itu sama aja intinya. Jadi kita buat dalam satu rangkuman kalimat positif agar nantinya apa yang dilakukan itu memang terfokus dulu. Jadi jangan terlalu banyak-banyak dulu di awal. Nah, itu mengenai keyakinan kelas, itu salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif. Berdiri, ada pertanyaan kah? Ya, silakan Bu Agus, Tina ada pertanyaan? Maju ke depan Bu. Keburu mati kan? Yang kelihatan Nina, ya, arah situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya keyakinan kelas, kami di kelas 9A, kebetulan saya juga wali kelas 9A, ada membuat tentang keyakinan kelas. Isinya tentang keinginan mereka masing-masing demi kemajuan kelas mereka. Yaitu tadi isinya mungkin entah negatif, entah positif, yang pasti mereka menginginkan hal-hal yang terbaik dalam kelas mereka. Nah, nanti mohon Ibu Diani direvisikan isi dari keinginan mereka yang ada di dalam kelas kami. Sehubungan dengan itu pula, anak-anak kayaknya menepati apa yang mereka tulis dari keyakinan yang sudah mereka inginkan itu. Pertanyaannya, kapan kira-kira waktu yang tepat Ibu Diani membuat keyakinan kelas tersebut? Apakah langsung banyak atau kata Ibu Diani tadi sedikit-sedikit? Yang ada kami buat itu kan langsung banyak tuh Bu, dari satu siswa satu keinginan tuh. Nah, jadi memang ada sedikit tumpang tindih ya, tapi itulah yang mereka inginkan. Jadi kami tempelkan di belakang. Nah, jadi kata saya, apa yang kamu tulis harus konsekuen dilakukan. Demikian mungkin Bu pertanyaan kamu. Iya, terima kasih, luar biasa. Ternyata Bu Agustina sudah mengimplementasikan. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Luar biasa, ternyata lah Ibu Agustina sudah duluan daripada kami calon guru penggerak. Iya, maklum aja sih dia sudah senior. Kemudian mungkin pengalaman itu kan juga luar biasa. Untuk ilmu, selain di kegiatan guru penggerak juga banyak ilmu yang bisa didapatkan. Dan berarti Ibu, sepertinya Ibu Agustina mengikuti yang Merdeka Mengajar itu kan? Nah, itu kan ada disiplin positif juga ya di sana materinya. Nah, untuk keyakinan kelas, Ibu Agus, insya Allah nanti saya sendiri juga akan melihat. Kebetulan saya tidak mengajar di kelas 9A, nanti juga sambil melihat Bapak Arif dan Bapak Riyadi juga nanti bisa sambil mengamati dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak dan disepakati di dalam kelasnya. Untuk keyakinan kelas, seperti yang sudah saya sampaikan, itu sebaiknya jangan terlalu banyak dulu. Kalau yang mereka buat itu terlalu banyak, buat skala prioritas dulu. Yang mana yang terpenting dan urgent untuk dilakukan. Jadi skala prioritas yang mana dulu yang terpenting. Karena kalau kebanyakan mereka malah jadi ibaratnya itu kebanyakan peraturan, jadi mereka bingung yang mana skala prioritas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama di sana. Jadi seperti itu. Untuk keyakinan kelas, pertanyaan Ibu juga kapan sebaiknya dilakukan? Untuk keyakinan kelas, sebaiknya itu di awal pelajaran, misalnya di awal semester itu sudah dibuat.
Dan keyakinan kelas itu juga diingatkan kembali di saat mau mengajar, mau kegiatan pembelajaran itu selalu diingatkan. Karena kadang-kadang kita sudah tahu aja peraturan tuh, tapi mungkin lupa lah, jadi perlu diingatkan. Ibaratnya kayak kita mendengar ceramah agama, padahal yang disampaikan oleh ustazah sama ustadznya itu sama, itu aja. Tapi kenapa kita penting untuk mendengarkan itu, mengingatkan kembali. Kadang-kadang kita ini kan ibaratnya sikap baik sama sikap itu naik turun. Jadi perlu kita perdengarkan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi sebaiknya di setiap awal kegiatan pembelajaran pun kita selalu ingatkan kembali. Dan apabila ada yang perlu direvisi kembali, itu juga bisa dilakukan revisi. Seperti itu Bu Agus. Bagaimana Bu Agus? Apakah sudah cukup jelas? Sedikit Bu. Itu kayaknya tuh banyak benar dari sekian siswa itu kan satu keyakinan mereka. Jadi seharusnya tuh dipilah-pilah seperti itu kan, atau kayak apa? Jadinya sedangkan mereka kan kita kan harus menghargai pendapat mereka. Jadi kayak apa tuh Bu? 23 orang, 23 pendapat kan. Jadi mereka masing-masing kan ingin punya pendapat Bu. Yang sama biasanya kayaknya ada kemiripan lah Bu, tapi kalimat-kalimat mereka kan berbeda. Intinya sama, tapi masing-masing ingin mengemukakan dan ditulis gitu pendapat mereka. Nah seperti itu Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali lah dari Bu Agustina. Jadi berkenaan dengan keyakinan kelas yang sudah dirumuskan oleh masing-masing anak, ini langkah pertamanya mungkin kita sebagai seorang wali kelas atau guru yang masuk di situ bisa yang pertama merangkum dulu, kita himpun dulu semua masukan dari mereka. Kemudian ketika ada esensi yang sama, maka bisa kita sederhanakan Bu. Misal si A usulnya agar tetap tenang. Yang kedua, agar tetap kondusif. Itu kan kurang lebih Bu. Oke. Si ikomnya dengan kata-kata negatif, jangan ribut, jangan keluar kelas. Nah itu bisa kita sederhanakan menjadi satu poin yang mencakup dari perwakilan esensi mereka tadi. Kemudian untuk keyakinan kelas, jadi misalkan ada 23 anak, berarti ada 23 keyakinan kelas kan. Itu juga kalau dari pandangan kita tadi kan Bu, terlalu banyak sehingga anak tuh akhirnya kurang fokus dan mana prioritas paling utama. Jadi bisa kita sederhanakan mungkin di awal-awal bisa 5 dulu. Ketika 5 ini sudah mulai berjalan, kita tambah lagi jadi 6, 7 sampai 10. Di awal mungkin tulisannya halus saja dulu di papan tulisnya halus. Kalau sudah bagus, sudah berjalan, bisa kita print dengan banner misalkan seperti itu. Nah jadi mungkin dari yang sudah Ibu laksanakan sudah bagus sekali Bu, bahkan sudah sangat luar biasa. Tapi mungkin itu aja tadi supaya tidak tumpang tindih, bisa kita sederhanakan dan kita ambil esensi menjadi satu sehingga tidak ada yang terdouble seperti itu Bu. Mungkin itu. Iya, jadi tadi dirangkum ya Bu Agus ya, bukan berarti kita tidak mengambil apa hasil dari curah pendapat mereka. Kita bisa merangkum, misalnya poin 1 mereka misalnya menulis di papan tulis atau di kertas, kita bacakan atau kita tampilkan di papan tulis tadi. Nah, coba kita amati poin 1, 5, 7, dan 20. Bagaimana pendapat kalian? Kira-kira itu adalah satu tindakan yang sama atau tidak? Nah, jadi kalau kita rasakan dan mereka rasakan juga itu adalah satu tindakan yang memang bisa dibuat suatu rangkuman yang keyakinan kelas yang bisa dilakukan sama aja, itu kegiatannya dibuat satu aja, tapi berarti itu semuanya sebenarnya kita ambil, tidak menyingkirkan satu yang lainnya, tidak, tapi kita rangkum seperti itu. Berarti harus membesarkan hati mereka lah supaya bahwa pendapat-pendapat mereka itu
itu sama bagusnya. Tinggi. Iya. Mereka mengalami Tinggi bagus. Ini artinya kan kalau biasanya kalau mereka membuat peraturan sendiri akan menumbuhkan ibaratnya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan hanya peraturan yang dibuatkan oleh sekolah atau guru itu sendiri tanpa minta pendapat dari siswa, seperti itu. Mungkin Bapak Arif ada yang ingin ditambahkan? Bukan menambahkan, mungkin sekedar memberikan sebuah kesimpulan. Tadi kan keyakinan kelas ini dibuat itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Nah, tadi anak-anak menuliskan keyakinan kelasnya, dirangkumnya itu karena banyak, dirangkum itu berdasarkan nilai kebajikan yang sama. Nah, jadi pada dirangkumnya itu mungkin ini karena berdasarkan nilai kebajikan yang sama itu, jadi dianggap yang mana yang lebih mendekati dan lebih mendekati mencakup apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi tidak harus 23, jadi mungkin bisa aja terangkum jadi sampai 5 sampai 7 saja berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Nah, itu yang dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas, itu mungkin maksudnya. Ya, terima kasih Bapak Arif juga sudah merangkum hasil dari pertanyaan Bu Agus tadi ya. Nah, jadi itu adalah mengenai nilai-nilai atau kebajikan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Yang utamanya di situ nanti mudah-mudahan dengan salah satu strategi kita itu untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ini sebenarnya terangkum semua materinya namanya budaya positif. Nah, selanjutnya di sini adalah kebutuhan dasar murid dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar murid. Jadi masing-masing anak itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu kalau kita lihat kadang-kadang Bapak Ibu kita rasa agak nyeleneh yang mereka lakukan, sebenarnya salah satu kebutuhan ini masih belum mereka penuhi ternyata. Ada yang merasa kurang kasih sayang Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini dapat saya sampaikan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan primernya ya, kayak makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua juga tidak kalah pentingnya, mungkin ini kalau yang tadi fisik ya, badan. Kalau yang kedua ini psikisnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga yang penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan juga bisa dalam bentuk kesehatan. Nah, jadi kebutuhan dasar murid ini yang seperti sudah saya jelaskan, kita biasanya mengidentifikasi untuk beberapa siswa. Terkadang apabila ada seorang siswa itu berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang di sini kenapa jadi mereka itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Biasanya kebanyakan itu karena mereka kurang kasih sayang. Ya, Bu Agus, biasanya. Hampir sebagian besar anak-anak yang bermasalah itu kebutuhan dasarnya itu yang selama ini pengalaman saya itu setelah dipanggil biasanya kayak itu ada anak-anak yang misalnya bukunya campur-campur Bapak Ibu lah ya, sebaiknya itu kan kada langsung kita marahi, kita tanya. Ternyata dari hasil yang mungkin di sini kita bersama-sama murid,
ternyata mereka kurang kasih sayang. Yang saya tanyakan kemarin kelas 7, ternyata orang tuanya lengkap dua-duanya, tapi ternyata berpisah. Hanya bapaknya yang di rumah. Tidak ada yang memperhatikan anak-anak tersebut sekolah. Taunya paling memberi duit aja. Karena tahu anak ini, padahal ternyata di dalam tasnya ada aja buku banyak. Bukan berarti kurang mampu, tapi memang kalau anak di kelas 7, 8, dan 9 ini masih perlu perhatian dan kasih sayang. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya harus dimiliki oleh manusia. Terkadang juga, kok kenapa ya anak saya itu pas lagi jam pelajaran mereka itu kelihatan bosan. Bukan berarti kita langsung memarahinya, "Wah, kenapa jadi pina mengantuk-ngantuk aja kah?" Atau seperti apa. Ternyata mereka salah satunya ini juga tidak terpenuhi, yaitu kesenangan. Kita bisa melihat di dalam diri kita sendiri, kira-kira anak itu senang apa tidak belajar bersama kita. Ternyata mereka tidak senang. Akhirnya mereka merasa pas jam pelajaran kita itu ngantuk, bosan, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya itu sebenarnya di dalam diri murid itu sendiri kita penuhi kebutuhan dasar mereka agar kegiatan pembelajaran itu kondusif, sebenarnya seperti itu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar murid yang nanti kita juga harus sesuaikan dengan kondisi di dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya yang keempat, kebebasan, yang tidak harus sebebas-bebasnya membelas-belas bebas-bebas seperti itu, tapi harus terkontrol juga seperti itu. Nah, ini misalnya tentang ada situasi seorang murid. Ini perkataan dari siswa. Ibu guru bilang, "Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya." Itu kata siswanya tersebut. Nah, itu sebenarnya kebutuhan yang ingin mereka penuhi itu adalah kesenangan. Jadi mereka merasa kebutuhan akan kesenangan pada saat pembelajaran tersebut kurang terpenuhi. Misalnya juga yang kedua, ini perasaan murid ya Bapak Ibu ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kadang-kadang murid ini Bapak Ibu lah ada juga pendapatnya, bukan makhluk mati yang kan ada pendapat. Coba aja kita di belakang kita ini banyak penderan-penderan yang menggosip apa yang membicarakan kita tuh banyak yang mungkin kita nggak tahu. Nah, ternyata ini tuh peduli jual kita. Kenapa ibu ini kada nagur-nagur aku kayak itu? Nah, itu nilai kasih sayang. Mereka ingin diperhatikan Bapak Ibu. Perlu juga ditagur-tagur sedikit. Nah, bagusnya lah hari ini mau catatan pian rapi badan maklah hari ini lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu juga perlu kasih sayang dari gurunya. Ya lebih adalah penyayang benar kita nih. Memang harus seperti itu, penyayang. Ditagur-tagur, dipusut-pusut, ya Allah lah. Dipuji. Itu kasih sayang. Karena kan kita memang orang tua, ibaratnya orang tuanya anak-anak di sekolah. Kemudian juga situasi murid. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu gurunya aja ngajar. Nah, itu kebutuhan dasar yang mereka penuhi adalah kebebasan. Kadang-kadang anak-anak juga ingin menyuarakan suatu pendapat. Nah, jadi anak-anak itu perlu kita mintakan pendapat. Nah, kemudian penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin dianggap oleh teman-teman yang lain, dia memiliki sesuatu kelebihan, kemudian hebat di mata teman-temannya. Nah, di sini pendapat siswanya, aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi ibu guru malah nunjukin ke teman-temanku di hadapan kelas. Sumpaninya Bapak Ibu lah kadang-kadang. Nah, jadi kita itu kadang-kadang kada baik juga menyumpaninya di hadapan kawan-kawan yang lain. Sumpaninya
pengalaman Bu Ida lah, sampai menangis ya Bu Ida lah. Bu Idanya yang nangis. Bu Idanya. Anaknya rasa biasa aja. Saking Iya. menanganinya tuh menangani, Bu Ida Iya. menangani. Jangan udah sumpahin anak-anak. Aige. Perasaan apa ibaratnya itulah kita nih. Apa namanya itulah? Pemerasaan mana pokoknya. Nah, itu tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada istilahnya dunia berkualitas. Pasti Bapak Ibu di sini memiliki impian dunia berkualitas apa yang ingin Bapak Ibu capai. Kira-kira di sekolah ini aku hendaknya kayak ini pasti ada Bapak Ibu lah. Nah, dunia berkualitas itu bagi diri kita tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Misalnya berisi orang-orang seperti apa, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita untuk membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Pasti kita memiliki impian dunia berkualitas versi kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan dunia berkualitas tersebut? Salah satu caranya itu kita harus mengembangkan budaya positif tadi. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk submateri bagian dari keyakinan kelas, kemudian tadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Bapak Ahmad Riyadi tentang posisi kontrol dan lain sebagainya. Kepada Bapak Riyadi dipersilahkan. Terima kasih Bu Diani. Tadi kan Bu Diani sudah menyampaikan sangat jelas ya. Tetapi saya masih belum ada sedikit lah yang ingin ditarakan di sini. Terutama tadi kan ada keyakinan kelas garis miring sekolah. Nah, jadi kan tadi baru keyakinan kelas. Itu bagaimana dengan secara keseluruhan? Artinya sekolah kita bagaimana meyakinkan kepada siswa agar sekolah kita ya. Jadi bukan hanya di kelas, tapi bagaimana dengan keyakinan sekolah kita yang kondusif, kemudian yang bisa menanamkan karakter siswa itu yang lebih mendalam gitu. Itu aja Bu Diani, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, untuk keyakinan kelas itu tadi sudah disampaikan. Di sini bisa dalam bentuk keyakinan sekolah. Sebenarnya dalam sebuah keyakinan sekolah, Bapak Ibu, itu terwujud dalam visi ya, biasanya visi sekolah. Nah, visi sekolah itu, pembuatan visi sekolah itu sebenarnya harus melibatkan semua warga sekolah. Seperti itu yang sebenarnya. Jadi baik itu guru, siswa, komite, orang tua, kita sama-sama merangkum suatu visi sekolah. Jadi sama-sama di sana. Nah, ini seperti visi yang ada di sekolah kita. Terwujudnya lulusan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kemudian kreatif dan peduli lingkungan. Nah, itu sama-sama kita buat dalam sebuah misi, itu dilaksanakan oleh semua warga. Nah, tapi bagaimana caranya agar sebuah misi itu nantinya bukan hanya sebagai sebuah peraturan atau bahkan mereka menganggap itu adalah sebuah hukuman. Nah, jadi kita harus menumbuhkan disiplin positif atau budaya positif dimulai dari kelas. Nah, jadi dimulai dari kelas untuk mewujudkan keyakinan sekolah itu sendiri. Mana Bu? Terima kasih.
ini masalahnya begini, kalau di kelas tadi itu kan wali kelas ya yang menghandle-nya, bikin keyakinan kelas dah ya untuk kelas kita. Nah tadi kemudian kalau sekolah itu ya tadi tuh ya seluruh mungkin ada di dalamnya siswa, guru. Nah tapi kenyataannya kan kita ini, maksud saya itu bagaimana menumbuhkan keyakinan kita sebagai pengajar ini nah ya, untuk menerapkan kedisiplinan terhadap siswa gitu. Nah itu yang belum, gimana solusinya gitu ya, cara menumbuhkan keyakinan sekolah kita ini agar bisa terwujud apa yang kita kehendaki gitu, yang kita bersama-sama lah terutamanya gitu. Terus yang ini jangan mau berbicara. Satu. Baik, berkenaan dengan pertanyaan Ibu Hajah Siti Fatimah, yakni bagaimana cara membangun kedisiplinan murid di sekolah, keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas kan tadi kita merumuskannya di kelas seperti itu. Kalau keyakinan sekolah bagaimana? Baik, sedikit ulun menambahkan tentang keyakinan sekolah. Jadi betul sekali kata Ibu Hadiani tadi bahwa keyakinan sekolah itu sebenarnya sudah ada tertuang di dalam visi dan misi sekolah. Kemudian untuk merumuskan itu memang berbeda halnya ketika ada di kelas, kita lebih mudah untuk menghandle kelas tersebut, menyambut aspirasi siswa. Tetapi kalau untuk keyakinan sekolah, mungkin tekniknya berbeda, Bu. Jadi misal dari seluruh keyakinan kelas yang ada sudah dibuat, itu bisa dijadikan dihimpun kembali mungkin dari tim untuk dijadikan satu kesatuan yang bersifat universal. Atau bisa juga untuk menciptakan iklim yang disiplin tersebut, maka kita memulainya dari diri dulu, dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi diri kita sendiri, bagi anak-anak. Kemudian sekolah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang positif. Apa kekuatan dari sekolah ini? Apa kelebihan dari sekolah kita? Apa kelebihan dari daerah kita? Itu bisa menjadi modal utama. Misalkan contoh, setiap hari Jumat kita di sini mengadakan Jumat Takwa. Ini bisa menjadi budaya positif yang sangat bagus sekali untuk dikembangkan. Setiap hari kita ada literasi. Ini sudah bagus. Tinggal bagaimana cara kita untuk melakukan itu terus berkesinambungan dan untuk efektif lah. Sehingga yang didapatkan anak-anak itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barangkali itu, Bu. Jadi yang pertama mulai dari diri dulu, dari diri kita sendiri. Kemudian kita beranjak ke lingkungannya. Kita ciptakan lingkungan yang positif di sekolah. Dan ini tentunya perlu kerjasama dari kita semua, baik dari kepala sekolah, tim pengembang sekolah, tim pengembang kurikulum,
atau di sini ada juga kan calon guru penggerak dan komunitas praktisi. Nah ini nantinya insya Allah dari kami Bu, itu akan membuat sebuah komunitas praktisi yang kaitannya juga dengan program-program sekolah, termasuk dalam kaitannya budaya positif. Mungkin itu sementara dulu Bu jawaban dari kami. Mudah-mudahan dari yang kecil, artinya dari keyakinan kelas itu bisa menyebar menjadi keyakinan sekolah gitu ya, terutama untuk menumbuhkan karakter siswa gitu ya, yang hal-hal yang positif gitu ya. Ya itu aja, mudah-mudahan banyak dari keyakinan di kelas sekolah sudah jalan dan kemudian bisa diterapkan untuk lingkungan sekolah maksudnya. Iya, terima kasih Bu Haja Siti Fatimah. Mudah-mudahan dengan diawali di sini kita mengetahui budaya positif, kedepannya nantinya kita bisa mengembangkannya di sekolah Bu. Jadi kita kembangkan bagaimana caranya. Habis artinya ampihan sudah. Kita sama-sama untuk mencapai visi tersebut itu, untuk menumbuhkan budaya positif terhadap siswa. Karena kalau kita lihat sikap dari kita sendiri atau murid itu kadang-kadang naik turun. Kadang-kadang misalnya ada kegiatan, misalnya aja dalam hal kebersihan, kadang-kadang bersih, kok kena riget benar pulang. Nah jadi kayaknya itu nilai keyakinan dirinya itu belum tumbuh sepertinya di dalam jiwa anak itu sendiri. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita memulai di dalam diri kita, penumbuhan budaya positif itu tidak instan memang ya. Seperti kayak sekarang visi kita peduli lingkungan, dulu awalnya berwawasan, baru diawali dengan berwawasan. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak pernah bosan-bosannya untuk menumbuhkan budaya positif itu di sekolah kita Bu. Terima kasih. Silakan Pak Riyadi. Baterainya sedang. Ada 2 sub lagi Bapak Ibu lah sedikit aja lagi. Bisa sop aja sebetulnya. Sopnya sudah ada di belakang. Tapi ini siapa subnya? Nah ini berkenaan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kayaknya sinyal. Akun HP. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau pendidik. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Seperti kita telah bahas tadi bahwa ada yang namanya hukuman. Biasanya guru dengan tipe seperti ini di kelas misalnya, awas ikam keluar. Bila keluar, tunggui hukuman dari bapak. Nah, seperti itu. Jadi nadanya biasanya agak keras. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Beda dengan penghukum tadi, pembuat rasa bersalah ini sudah agak halus. Misalkan ketika anak tidak mengerjakan tugas, maka sang guru berkata, "Bapak sungguh kecewa dengan Ikam. Bapak percaya bahwa Ikam itu bisa mengerjakan tugas. Kok tidak dikerjakan? Orang tua di rumah mengharapkan Ikam mengerjakan tugas dengan baik, ternyata tidak." Sehingga dengan kata-kata seperti ini itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya posisi teman ini, gurunya ini akrab dengan teman, akrab, menjalin keakraban. Tugas sudah anak? Belum.
Yuk kita kerjakan yuk. Ini Bapak menandangin nah ini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, ada posisi sebagai pemantau. Pemantau ini hubungannya dengan konsekuensi tadi. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman, murid tidak mengetahui sebelumnya apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Kalau konsekuensi, murid sudah tahu. Ketika misalkan si anak lambat masuk kelas 10 menit tadi, maka dia harus berdiri di depan kelas, dia sudah tahu. Ketika kita melaksanakan itu, berarti posisi kita sebagai guru adalah sebagai seorang pemantau. Kebanyakan dari kita saat ini berada di posisi pemantau dan teman. Kebanyakan. Ternyata ada posisi yang lebih bagus lagi Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi kita sudah menerapkannya. Posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ketika murid melakukan kesalahan, maka kita sebagai seorang pendidik dengan posisi manajer berusaha untuk membimbing dirinya agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya, memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini kalau yang guru BK biasanya sudah rancak Pak. Gitu. Misalkan ada terjadi bullying di kelas antara si A dan si B. Si A membuli si B. Ketika posisi kita sebagai pemantau, berarti kita hubungkan dengan konsekuensi, ya kan? Ketika posisi kita sebagai penghukum, ayo kita sana hormat ke bendera. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian ada posisi sebagai tadi pembuat rasa bersalah. Bapak kecewa dengan Ikam, kok Ikam bisa melakukan menyambat menghalang ada pantas itu pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, Ikam ini tadi akan tuh jadi lihat, kenapa jadi membuli-buli di sana. Nah ini kemudian di posisi manajer, bagaimana si A dan si B ini sedang terlibat pertikaian dengan bullyingnya, kita bisa misalkan yang pertama memanggil si anak dulu, kemudian kita bertanya kepada dia, kenapa sebabnya, apa awalnya, kemudian nanti dijelaskan dengan kemudian ini ada namanya segitiga restitusi, Bu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka kita sebagai seorang manajer dapat menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kita memperbaiki si anak untuk bisa menjadi dirinya yang lebih baik lagi dari kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Jadi bedanya dari yang 4 ini dengan manajer ini berusaha untuk tadi membimbing si anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika dia kembali ke kelompoknya, dia menjadi versi yang baik, bukan versi yang salah tadi seperti itu. Kalau di BK biasanya ya dipanggil. Kenapa? Sebabnya apa? Apakah kamu menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Misalnya, Bapak juga pernah melakukan itu sebelumnya ketika Bapak masih sekolah bersambatan, tetapi Bapak menyadari bahwa ketika kita bersambatan itu adalah hal yang tidak baik. Bapak ingin berubah, apakah kamu juga ingin berubah? Nah, seperti itu misalnya. Itu manajer adik. Itu sebagai manajer, dan tadi ada tuh nanti tahapannya dengan Bu Diani dengan segitiga restitusi. Baik, dilanjutkan Bu Diani lah karena waktu kita juga sudah mepet.
Ya, selanjutnya di situ segitiga restitusi. Jadi restitusi itu sendiri Jadi restitusi itu sendiri sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi ini salah satu strategi atau pendekatannya. Kemudian restitusi itu sendiri merupakan proses kolaboratif yang di sini mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi dengan restitusi itu membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, kemudian mencapai disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan suatu kesalahan. Tujuan restitusi itu sendiri yaitu ingin menjadikan murid itu sebagai orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini adalah ada segitiga restitusi itu. Nah, segitiga di sana. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini untuk video ibaratnya itu dibuat video. Kemarin itu ada seorang siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian di sini saya, Bapak Arif dan juga Bapak Ahmad Riyadi menerapkan segitiga restitusi ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu tahap pertama dalam segitiga restitusi untuk mengatasi suatu permasalahan. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung mengatakan bahwa apa yang dilakukan anak itu salah dan harus dihukum. Tetapi yang pertama yang harus kita lakukan itu menstabilkan identitas dari murid itu sendiri. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak itu di awal ya, setelah anak melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan bahwa nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu di awal ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kemudian juga apakah kamu misalnya dengan melakukan perbuatan salah itu sudah menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri. Nah, itu di awal untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian tahap kedua dari segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan murid tersebut, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Misalnya kata-kata yang kita ucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi di sini bisa nanti kita sampaikan kembali kalimat berikutnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi kita tanyakan alasan-alasannya. Karena sebuah tindakan itu
sebenarnya ada alasan-alasan di balik itu semua. Nah, kemudian di sini yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini menghubungkan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, misalnya di sini coba kamu bayangkan tentang kelas yang bagaimana yang baik untuk kamu belajar, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, atau bagaimana caranya agar kamu bisa mencapai sebuah orang yang ingin kamu inginkan, seperti apa yang menurut kamu baik. Nah, itu bisa merupakan sebuah kegiatan restitusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Jadi kita gali dulu, di awal itu kita harus mengetahui dulu, kita buat identitas anak itu bagaimana caranya untuk menjadikan siswa tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir bisa kita tanyakan kenapa jadi dia melakukan hal-hal seperti itu, dan kita atasi bersama permasalahan-permasalahan seperti itu. Untuk segitiga restitusi ini sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi mungkin penamaannya aja ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Berikut adalah aksi nyata saya dalam kegiatan segitiga restitusi. Silahkan Bapak Ibu amati. Apa kabar Kia hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, apakah Kia tahu kenapa Ibu panggil saat ini? Tidak tahu, Bu. Nah, tadi Kia berangkat dari rumah menuju ke sekolah pukul berapa? Pukul 8:10, Bu. Nah, Kia tahu tidak peraturan sekolah kita? Pukul berapa sekolah kita masuk? Tahu, Bu, pukul 8. Nah, jadi misalnya nih, Kia berangkat dari rumah kan tadi pukul 8:10. Kira-kira kalau berangkat dari rumah pukul 8:10 sampai ke sekolah kira-kira tepat waktu tidak? Tidak, Bu. Pasti saya akan terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi Kia tahu tidak bahwa Kia telah melakukan kesalahan. Tapi semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga tentunya pernah melakukan kesalahan. Tapi Ibu berharap kita tidak mengulangi kesalahan tersebut dan bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan kita itu. Ya, Bu. Nah, dari kejadian hari ini, Ibu berharap kita bisa mencari solusinya, Nak. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Kia hari ini terlambat pergi ke sekolah? Tadi saya terlambat bangun, Bu, sehingga terlambat datang ke sekolah. Memangnya kenapa, Nak, jadi kamu terlambat bangun? Karena malam tadi saya main game di HP, Bu, hingga larut malam. Jadi kamu terlambat pergi ke sekolah karena kamu terlambat bangun, diakibatkan kamu tadi bermain game ya, Nak, pada malam harinya. Iya, Bu. Nah, kira-kira kalau Kia pergi ke sekolahnya terlambat, apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita di kelas dan di sekolah, Nak? Maaf, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas dan peraturan sekolah kita. Nah, kamu tahu tidak bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat bangun sehingga kamu nantinya bisa datang ke sekolah tepat waktu? Ya, Bu, saya akan membatasi bermain game di HP, Bu, dan akan tidur lebih awal lagi. Bagus sekali, Nak. Kira-kira kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Insya Allah mulai malam ini, Bu. Saya akan tidur lebih awal. Bagus, Nak. Semoga lain kali kamu tidak terlambat lagi ya ke sekolah. Kemudian kamu bisa tidur lebih awal agar nanti kamu bangunnya juga tidak terlambat lagi.
Lagi pula dengan kamu tidur lebih awal, tentunya kita akan bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Terima kasih ya, kamu bisa menemui Ibu hari ini. Semoga apa yang telah terjadi hari ini dapat menjadi pelajaran kita ke depannya. Ya Bu. Apa kabarnya nih Hafiz hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hafiz tahu tidak kenapa jadi Ibu panggil saat ini? Tidak tahu Bu. Nah, Ibu hanya ingin bicara saja dengan Hafiz dan Ibu mau tanya sesuatu nih. Tanya apa Bu? Nah, hari ini Hafiz kan termasuk siswa yang mendapatkan giliran piket untuk kebersihan kelas. Iya Bu. Nah, tapi pagi tadi katanya Hafiz tidak ikut membersihkan kelas. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Jangan hukum saya ya. Iya, Ibu tidak akan menghukum Hafiz. Di sini kita hanya ingin mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, Ibu mau tanya, keadaan tersebut yang pada saat Hafiz tidak ikut piket kebersihan kelas, apakah itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Hafiz masih ingat apa saja kesepakatan kelas kita tentang kebersihan kelas? Iya Bu, kesepakatan kelas kita mengenai hal ini yaitu semua murid harus berangkat lebih pagi untuk membersihkan kelas. Nah, Ibu mau tanya, kenapa Hafiz hari ini tidak ikut membersihkan kelasnya? Padahal Hafiz kan termasuk giliran piket kebersihan kelas. Tadi pagi saya buru-buru mengerjakan PR Bu. Saat tidak mengerjakan PR yang sebelumnya sudah diberi. Ya Nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya di sini Ibu dan anak Ibu kita berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali lagi. Iya Bu. Nah, kira-kira perbuatan Hafiz yang tadi tidak bertanggung jawab untuk membersihkan kelasnya, apakah itu perbuatan baik dan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Itu tidak baik Bu, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita Bu. Menurut Hafiz, kira-kira bagaimana agar Hafiz nantinya tidak terlambat lagi untuk melaksanakan piket kebersihan kelasnya? Saya akan datang lebih awal Bu, dan saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan rumah saya lagi Bu. Bagus Nak, semoga kedepannya lebih baik lagi ya, dan anak Ibu lebih disiplin dan bertanggung jawab. Iya Bu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Iya Nak. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkia dari kelas 9C SMPN Negeri 1 Astambul. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Hadiani Nur adalah sangat senang karena telah diberi arahan untuk menjadi murid yang lebih disiplin. Saya sangat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan. Saya akan berusaha untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansari dari kelas 9C SMP Negeri 1 Astambul. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Hadiani Nur adalah sangat menyadari arti pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab. Sehingga dengan adanya pembinaan dari Ibu Hadiani, saya termotivasi untuk lebih rajin lagi sebagai piket kebersihan kelas dan akan lebih memperbaiki sikap saya. Demikian aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, mungkin sampai di sini dulu tentang apa yang telah kami sampaikan untuk budaya positif. Mudah-mudahan dengan aksi nyata ini bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Ini adalah salah satu aksi nyata aja baru. Kami sudah mempelajari 5 modul. Jadi 5 aksi nyata sudah kami laksanakan, ini baru salah satunya. Yang akan kami lakukan itu ada 9. Nah, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dan apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat untuk semuanya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan guru penggerak ini sebenarnya
menggerakkan diri saya sendiri dulu di awal. Saya merasa bergerak, dan akhirnya merasa tergerak untuk melakukan perubahan yang baik. Kemudian setelah merasa tergerak, saya ingin bergerak untuk melakukan suatu perbaikan, dan kami juga berharap bisa menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan hanya saya dan juga teman-teman yang lain, karena untuk mencapai sebuah tujuan, apalagi di sekolah, itu tentunya harus ada dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa tergerak untuk mengubah untuk mengubah segala sesuatu yang di awal kita rasakan masih kurang, bisa kita perbaiki kembali bersama-sama Bapak Ibu ya. Demikian penyampaian dari saya. Salah hilaf atau kekurangan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Riyadi kata penutup. Di akhir mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah stay sampai jam ini. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyadi dan Ibu Hadiani yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Baiklah, acara kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.